Ustazah Ratna. Setelah pengalaman menegangkan dengan Ustazah Salma, Robin dan Eko nyaris tidak mau lagi datang ke musola selepas maghrib. Hati mereka masih belum tenang, tapi waktu terus berjalan. Hari berganti dan musola pun tak selamanya bisa dibiarkan sepi. Suatu sore, pengumuman baru muncul di papan kayu yang menempel di depan pintu musola. Pengajian kembali dibuka. Pengganti resmi Ustazah Ratna dimulai malam ini. Robin membaca tulisan itu sambil merasakan sesuatu yang aneh. Namanya terasa asing, tapi kali ini berbeda. Tidak ada kabut mencurigakan, tidak ada wangi melati, tidak ada bisikan. Musola tetap tenang dan langit sore itu tampak cerah. "Apa kita datang malam ini?" tanya Eko dengan ragu. Robin mengangguk pelan. "Kita nggak boleh lari terus, lagian siapa tahu ini beneran." Saat azan Isya berkumandang, musola kembali dipenuhi anak-anak. Tak seperti seminggu sebelumnya yang mencekam, malam ini suasana terasa ringan. Bahkan beberapa anak kecil sudah berani tertawa pelan. Sesuatu yang tidak terjadi sejak malam itu. Tepat pukul 19.30, pintu musola terbuka. Seorang wanita muda masuk, mengenakan gamis biru tua dan jilbab rapi. Wajahnya bersih, teduh dan penuh wibawa. Tidak berlebihan, tapi ada ketegasan dalam cara ia melangkah. "Assalamualaikum," suaranya tenang. "Perkenalkan, saya Ratna. Saya akan menggantikan sementara kakanda saya, Ustadz Furqon, selama beliau menyelesaikan tugas lapangan dan perkuliahan akhir." Mata Robin dan Eko membulat. "Kakanda?" Baru kali ini mereka tahu bahwa Ustadz Furqon memiliki adik, dan dia seorang ustazah. Pengajian malam itu berlangsung hikmat. Tidak ada kisah hantu, tidak ada cerita makhluk goib. Tapi tetap ada sesuatu yang berbeda dari Ustazah Ratna. Ia tahu nama semua santri. Bahkan anak-anak yang baru pertama kali datang pun dipanggil dengan tepat. Ia tahu siapa yang lancar membaca, siapa yang suka ngantuk, bahkan siapa yang diam-diam suka menyimpan jajan di bawah sajadah. Dan anehnya, semua anak menurut. Bukan karena takut, tapi karena nyaman. Pada malam kedua, Ustazah Ratna mengajak anak-anak untuk membaca surah Al-Kahfi. Saat giliran Robin, ia membaca dengan sedikit gugup. Di tengah-tengah ayat ke-10, ia terdiam. Tiba-tiba kepalanya terasa berat dan pandangannya kabur. Eko menyenggolnya. "Rob, kamu gak apa-apa?" Ustazah Ratna mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Robin dan berkata pelan, "Lanjutkan, Rob, jangan takut. Ayat ini justru akan jadi pelindung kamu malam ini." Robin tidak mengerti apa maksudnya, tapi ia lanjut membaca. Dan malam itu saat tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lorong panjang, sunyi dan dingin. Di ujung lorong itu berdiri sosok hitam tinggi yang mirip seperti bayangan yang dulu ia lihat di malam bersama Ustazah Salma. Namun saat bayangan itu mulai mendekat, ada cahaya dari belakang Robin dan terdengar suara lantunan ayat Al-Kahfi, lantang dan jelas. Bayangan itu menjerit dan lenyap dalam kabut. Robin terbangun dengan peluh dingin, tapi entah kenapa hatinya tenang. Hari kelima setelah pengajian, Robin dan Eko memberanikan diri bertanya kepada Ustazah Ratna saat beliau membereskan mushaf. "Ustazah, kenapa tahu banyak tentang kami?" Ratna tersenyum, wajahnya hangat. "Saya nggak tahu segalanya, Rob, tapi saya belajar untuk peka. Dan kadang doa kalian dikabulkan lewat orang lain." Eko bertanya, "Ustaz Furqon beneran kakak ustazah?" Ratna mengangguk. "Kami kakak adik. Beliau sangat saya hormati. Tapi jalan hidup kami berbeda. Saya menempuh jalur dakwah dari kampus, beliau dari pesantren.
Sekarang saya sedang menyelesaikan semester akhir di UIN. Dan sebagai bagian dari pengabdian, saya memilih untuk mengajar di desa ini, agar bisa kembali ke akar. Robin dan Eko menunduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa aman. Bukan hanya karena tidak ada hal gaib yang mengganggu, tapi karena mereka percaya ilmu agama masih punya penjaga sejati. Malam itu, di halaman terakhir buku catatan pengalaman mereka, Robin menulis, "Setelah semua ketakutan yang kami alami, malam ini kami belajar satu hal. Tidak semua misteri datang untuk menakuti. Kadang, misteri itu hadir untuk menyembuhkan. Seperti cahaya yang datang tanpa bunyi, menyusup dalam gelap hanya untuk berkata, 'Kamu gak sendiri.'" Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.